Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'al muallifin wa al-ulama wa al-musannifin, khususan muallifi hadzal kitab al-Imam As-Suyuti wal-Mahalli wal-Imam As-Sawi ibn Ashur wa masyayikhina wa baina ummahatina, khususan Zubair zawjatihi Maimunah. Allahumma ya Allah ishfi mardana wa mardahum wa sallim hadhihi al-ummah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udhni ya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, ho eling-eling wong akeh, amanu ingkang iman sapa alladzina, anfiku nafaqahna sapa sira kabeh, memberilah nafkah, mimma sangga perkara razaqnakum ingkang paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh. Zakatahu tegese memberi nafkah ing zakate ma razaqnakum min qabli ayatiya yaumin, sangka sadurunge arep teka apa yaumun apa dina, labai'un ingkang ora ana bek iku maujud, maknane ai fida'un tegese fida', tegese napa jenenge tebusan iku maujud fihi ing dalam yaum, wala khullatun lan ora ana kekancan iku maujud, sedaqatun tegese sedekah, tanfa'u ingkang manfaati apa sedekah, wala syafa'atun lan ora ana syafaat, syafaat ya, napa niku syafaat ya, syafaat ya dari kata syafa'ah ganepi, sing asale dhewean tidak mampu lalu perantara orang lain jadi bisa, berarti digenepi karo wong liya melalui perantara orang lain, bi ghairi idnihi, kelan tanpa izine Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tayyum iku yaumul qiyamati, iku dina kiamat. Wa fi qira'atin, lan ing dalam siji qiraat biraf'is salasati,
kelawan rofae isim telu. Bai'un apa? Khullatun dan apa? Syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Berarti sebagian qiraah bacanya apa namanya? La bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata. Sebagian yang lain bacanya tidak nasab, bukan apa mabni fathah, tetapi apa? Dhammah, tanwin mubtada biasa. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Dan itu kayaknya yang kita baca ya. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wal kafiruna wa taibira wong kafir bima billahi lan Gusti Allah au bima ta lan perkara furida ingkang den fardhaken apa ma'alaihi mengatasi al kafirun iku adz-zalimuna iku wong sing zalim kabeh liwatihim krana uliye deleaken adz-zalimun amrallahi ing perintah Gusti Allah diletakkan di ing dalem liyane panggonane amrillah, diletakkan di selain tempatnya. Di ayat ini masih berhubungan dengan peperangan ya. Cerita tentang orang-orang yang perang ya. Ada cerita Jalut, ada Talut ya, ada fahazamuhum biidznillahi wa qatala Dahudu apa? Jaluta ila akhirih. Ini cerita-cerita perang. Cerita-cerita tentang perang. Lalu cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Ya, ada selingan-selingan tapi secara umum ini masih bicara tentang perang. Karena itulah disusul dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Karena memang perang itu membutuhkan nafkah, membutuhkan nafkah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan harta dan dengan jiwa. Jihad itu tidak hanya dengan jiwa tapi juga dengan harta, karena bagaimanapun perang itu biayanya besar. Makanya perang terakhir Kanjeng Nabi, perang Tabuk, sering disebut dengan peperangan di waktu kesulitan, yaumul usrah atau yaumul hari kesulitan. Itu pendanaannya juga luar biasa. Sayyidina Utsman yang sangat terkenal, kafilah dagangnya datang dari mana sampai di Madinah, lalu semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk membiayai perang. Ya, jihad apapun ini sangat membutuhkan infak dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Makanya kemudian disampaikan ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Artinya harta yang diinfakkan itu akan sangat bermanfaat nanti pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat tidak lagi harta itu bisa bermanfaat.
Kalau digunakan di dunia justru akan bermanfaat di akhirat. Tapi kalau itu tidak digunakan dengan baik di dunia, disimpan kemudian mati, tidak lagi bisa membeli apapun nanti di hari kiamat. Untuk menebus apapun tidak akan bisa. Kekayaan itu seperti tidak ada nilainya. La bay'un. Ya, pertemanan kalau tidak tanpa ada amal yang baik juga tidak bermakna. Makanya sering disampaikan, ya, jangan bangga dengan syekh kalian, jangan terlalu membanggakan guru-guru kalian, tapi usahakan agar guru-guru kalian itu bangga dengan kalian. Ya, sampai sering disampaikan, karena banyak sekali bukan tidak boleh bangga kepada guru, ya, bukan tidak boleh bangga kepada guru, itu perlu sekali bangga kepada apa? Guru. Saya muridnya kiai ini, saya muridnya kiai ini, ya, itu baik sekali orang bangga. Tetapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar guru itu bangga dengan muridnya. Karena banyak sekali orang yang mengaku muridnya kiai yang ini, wah saya muridnya, tapi perilakunya tidak menunjukkan kalau dia adalah muridnya kiai tersebut. Ya, disampaikan oleh beberapa, ya, saya pernah baca seperti itu. Jangan terlalu bangga, maksudnya tidak boleh, bukan tidak boleh bangga, ya, tapi kebanggaan itu harus disertai dengan melakukan prinsip-prinsip gurunya, ya. Saya muridnya, ini sering kali orang, saya muridnya Mbah Maimun, saya muridnya siapa lagi, tapi perilakunya tidak seperti ini. Itu juga bisa menjadi bumerang, ya, bisa, ya, tadi diingatkan. Lebih baik adalah gurunya yang bangga itu. Ya juga gitu, ya, wala khullatun, kekasih, hubungan itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Sebelum itu nafaqahkan. Sekarang sedang berjihad melawan melawan apa ini? Melawan virus, ya kan? Itu juga butuh dana yang luar biasa, ya, dari negara. Semoga negara ini mampu mengatasi dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, jihad butuh pendanaan. Anfiqu mimma razaqnakum, ya. Lalu ayat ini diakhiri dengan wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Bisa jadi maknanya adalah karena orang kalau kalah, ya, orang itu kalau kalah, tapi merasa kekalahannya itu dizalimi, itu sedikit terobati. Ada orang yang datang, kamu misalnya ada orang kalah, ya, kalah perang, tapi tenang saja, kamu itu sebetulnya benar. Nanti kamu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mendengar kamu karena kamu benar. Sudah tahu kalau kalah, dia merasa zalim lagi. Oh, betapa menyedihkannya. Ya. Ada orang menzalimi kita. Sudah menzalimi kita, lalu dia kalah lagi. Terus apa pelipur laranya? Pelipur laranya itu hilang sama sekali, nggak ada apa? Pelipur laranya. Ini juga begitu, wal kafiruna humudz zalimun.
Orang-orang kafir itulah yang zalim. Kalau kemudian terjadi peperangan lalu orang kafir itu kalah, statusnya bukan dizalimi, tapi statusnya adalah orang yang menzalimi. Gitu ya. Seperti pernah kita baca ya, kalau ada orang menganiaya kita lalu kita mempertahankan diri, bagaimana kalau kemudian kita mempertahankan diri lalu kita mati? Anta syahid, ya kan? Pernah kan hadis itu? Pernah baca ya? Kamu mati apa? Syahid. Jadi kalau kita kalah itu masih ada hiburannya. Kita kalah, mati apa? Syahid. Terus bagaimana kalau ternyata orang yang menganiaya saya itu lalu dia yang kalah dan dia mati? Huwa finnar. Sudah kalah, masuk apa? Neraka. Jadi nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, pelipur laranya itu nggak ada. Nah, Al-Quran bilangnya hentikannya wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu kalau kalah, kalau kepepet, dia adalah orang-orang yang zalim. Artinya sudah kalah, hidupnya juga nanti tidak baik. Ini jadi kehilangan apa namanya? Kehilangan pelipur lara. Wal kafiruna humudz zalimun.